Mengejutkan, sejarah proses terjadinya Pulau Jawa, terutama di kawasan Pegunungan Kendeng, dapat diungkap dari lapisan tanah yang ada di anak Sungai Gendo, Desa Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Seorang peneliti dari Balai Arkeologi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sofwan Nurwidi, menyimpulkan bahwa dari lapisan tanah dapat diketahui sejarah pengangkatan Pulau Jawa, terutama yang berada di kawasan Pegunungan Kendeng dan sekitarnya. Saat mengadakan survei dan meneliti kondisi lapisan tanah di tebing anak Sungai Gendo, Sofwan Nurwidi bersama timnya dapat diketahui dari bagian yang mengikis lapisan batuan purba dengan tren tebing sungainya miring. Diperhatikan dari lapisan tanah Sungai Gendo sisi barat, lapisan yang tersingkap lebih tua dibanding dengan lapisan tanah yang ada di sisi timur. Artinya, lapisan tanah mulai terangkat lebih dulu diawali dari sisi barat, baru kemudian ke timur. Begitu juga posisi lapisan tanah sisi barat ketika lapisan perairan sungai ini masih menjadi perairan dangkal, menyerupai laguna atau muara. Tak heran, di dasar sungai banyak ditemukan kerang-kerang muara yang sudah memfosil. Melihat kondisi lapisan tanah yang berupa lempung dengan warna kebiru-biruan, menandakan masih dipengaruhi oleh lingkungan laut dangkal. Kemudian sedikit demi sedikit semakin terangkat, di atasnya membentuk lapisan lempung hitam, menandakan bahwa lingkungan ini sudah berubah menjadi perairan tertutup ketika tiba-tiba terjadi sirkulasi air. Selanjutnya, lapisan tanah lempung perlahan berubah menjadi berwarna coklat kehitam-hitaman. Anak Sungai Kali Gendo ini yang mengikis lapisan batuan purba. Jadi kalau kita lihat ini miring, trennya miring ke arah timur ke utara juga. Jadi ini menampilkan sejarah pengangkatan Pulau Jawa khususnya di Pegunungan Kendeng. Jadi Jawa yang di sebelah sana itu lapisannya yang tersingkap yang lebih tua, kemudian yang semakin ke timur itu lebih muda. Nah, kalau yang di sebelah barat sana kita bisa lihat lapisan ketika lokasi ini masih menjadi perairan dangkal, seperti semacam laguna atau muara perairan di sungai. Banyak kerang-kerang muara dengan lempung abu-abu kebiruan, itu tandanya lingkungan masih dipengaruhi oleh lingkungan laut dangkal. Kemudian semakin terangkat kita bisa lihat di atasnya adalah lapisan lempung hitam, lempung coklat hitam, menandakan bahwa lingkungan ini sudah berubah menjadi perairan tertutup ketika tidak bisa terjadi sirkulasi air. Lapisan tanahnya lempung coklat hitaman. Di sela-selanya pernah ada aktivitas tidak terlalu besar. Tapi setelah periode rawan lempung hitam, terjadi aktivitas vulkanik yang sangat besar, dibuktikan dengan 3 lapisan tufa yang sangat tebal di atasnya. Ini menandakan satu aktivitas vulkanik yang cukup besar. Kemungkinan besar aktivitas vulkanik terdekat mungkin dari Gunung Pandan Purba yang abu vulkaniknya mempengaruhi lokasi ini. Kemudian setelah semakin terangkat, lokasi ini sudah kering pasca terjadinya erupsi besar-besaran. Lokasi ini berubah menjadi daratan dengan sungai-sungai yang mengalir di atasnya. Bisa kita lihat lapisan paling atas itu pasir pasir. Ini menandakan bahwa lokasi ini menjadi satu daratan dengan sungai yang cukup lebar, tenang, mungkin sangat cocok untuk habitat fauna-fauna darat. Makanya tidak mengherankan di lapisan paling atas banyak ditemukan fosil-fosil fauna yang tersebar di wilayah hutan ini.
Ini butuh waktu berapa tahun Mas kira-kira untuk membentuk lapisan-lapisan yang seperti itu? Lapisan ini berusia paling tidak dari 1,6 juta tahun sampai periode terakhir awal mungkin sekitar 1,2 juta tahun, sampai kemudian periode akhir itu sekitar 1.900.000 tahun. Ini lapisan tanah di lokasi ini menceritakan satu proses perubahan lingkungan yang cukup panjang. Ya seperti saya di sana tadi ada pernah endapan pantai, endapan rawa, kemudian sampai ada aktivitas gunung berapi, endapan sungai, macam-macam. Tetapi setelah periode rawa atau lempung hitam, menurut arkeolog yang pernah meneliti fosil Gigantopithecus di situs Semedo, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini, bahwa di kawasan lereng Gunung Pandan pernah terjadi aktivitas vulkanik yang sangat besar. Dibuktikan 3 lapisan tanah yang sangat tebal di atasnya. Besar kemungkinan aktivitas vulkanik yang sangat dahsyat ini terjadi dari Gunung Pandan purba, sehingga abu vulkaniknya mempengaruhi lokasi di anak Sungai Gendo dan sekelilingnya. Pasca terjadinya erupsi besar-besaran, lokasi ini berubah menjadi daratan dan sungai-sungai yang mengalir di atasnya. Menandakan bahwa lokasi ini menjadi daratan dengan sungai yang cukup lebar dan tenang. Membentuk area yang luas, sangat cocok untuk habitat fauna-fauna darat. Maka tidak heran bila pada lapisan atasnya banyak ditemukan fosil fauna yang tersebar di wilayah hutan tritik. Untuk membentuk lapisan-lapisan tanah seperti yang terlihat pada tebing anak Sungai Gendo, dibutuhkan waktu paling sedikit 1,6 juta tahun sampai dengan 1,2 juta tahun. Sedangkan bagian lapisan tanah paling atas yang berbentuk pasir dibutuhkan waktu sekitar 1 juta tahun sampai dengan 900 tahun. Dari kondisi lapisan tanah di lokasi anak Sungai Gendo tersebut menceritakan suatu perubahan-perubahan proses pengangkatan Pulau Jawa yang cukup panjang, terutama di kawasan Kendeng. Belum lama ini, tim ahli dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba BPSMP Sangiran, Jawa Tengah juga mengadakan survei dan meneliti kondisi lapisan tanah dan fosil kerang di dasar anak Sungai Gendo, Desa Tritik ini. Menurut Dodi Wiranto, Kepala Seksi Perlindungan BPSMP Sangiran, banyak lapisan dasar tanah di sungai yang mengandung berbagai jenis kerang, serta lapisan tanah pada tebing sungai sangat kompleks. Dulunya diperkirakan merupakan bibir pantai yang sangat luas, sehingga akibat dari lapisan-lapisan tanahnya membentuk kerang-kerang menjadi fosil. Lokasi di sepanjang anak Sungai Gendo ini dulunya merupakan bagian transisi laut menjadi daratan, sehingga lapisan tanah bawahnya lebih tua dari fosil-fosil yang ditemukan di daratan. Jadi kami sudah mengelilingi bantaran sungai, kemudian dari visualnya bisa kita lihat ada suatu lapisan tanah yang terproduksi oleh sungai apa ini Pak Amin ya? Sungai Tritik ini ya. Jadi tersingkaplah di sini kelihatan ada lapisan tanah yang banyak mengandung kerang dengan berbagai macam jenis kerang. Nah di sini lapisan pit apa yang dasarnya adalah ini. Kemudian kalau kita lihat ke sisi selatan ke timur ini sisi timur itu juga terdapat lapisan-lapisan tanah lagi yang lebih kompleks di sana. Ini menandakan bahwa erosi sungai ini telah mengungkap kembali bahwa ternyata yang kita injak di sini bersama ini adalah semacam lokasi sebuah transisi. Itu banyak sekali ada kerang-kerang yang sudah menjadi fosil di sini, bisa kita lihat ya. Kemudian, nah dia mengeras itu karena dia kemudian tertutupi oleh beberapa lapisan sekitar 10 meter di sana itu menutupi dulu yang bekas transisi laut ini, sehingga dia mampat, sehingga dia bisa keras.
Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.